Kecelakaan yang melibatkan 1 truk, 4 mobil, 9 motor terjadi di eksit tol Bawen, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Sabtu malam, memakan korban jiwa dan juga korban luka berat maupun ringan. Kita kupas bersama pakar transportasi Indonesia, Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia, Joko Setijowarno. Sore Pak Joko. Selamat sore Mbak Audrey. Pak Joko, jadi ini kan rekaman CCTV sudah lihat ya. Nah, dari kecelakaan ini dan juga rekaman CCTV, apa pandangan Pak Joko mengenai kecelakaan yang terjadi Sabtu malam? Ya, tentunya kalau melihat kecelakaan seperti ini tidak hanya bisa dari CCTV saja, ya. Karena kemarin itu kecelakaan yang sama juga terjadi di Bakauheni. Memang dalam melihat kondisi geometri jalannya itu adalah jalan menurun. Tapi harus diingat, ini tidak serta-merta nantinya menyegerakan sopir itu sebagai tersangka. Apakah kendaraan itu sudah dikir atau belum? Kalau seandainya belum dikir, ya, itu tanggung jawabnya adalah bukan pada supir, tetapi pada pengusahanya. Informasi kami dapat terakhir ini sekitar 80% truk angkutan barang itu tidak dikir. Ini harus diketahui. Karena memang sekarang ini angkutan barang, apalagi dia muatan lebih, itu pengawasan di lapangannya sangat lemah sekali. Seolah sekarang terjadi pembiaran sehingga tidak terkendali. Dan ini setiap hari itu mesti terjadi kecelakaan angkutan barang. Dan kalau tidak diuji kir itu salah satunya juga bisa menyebabkan remblong yang mungkin saja tidak diketahui sama supirnya. Karena mungkin awalnya dikiranya baik-baik saja itu mobil gitu ya Pak? Ya, artinya kendaraan itu ketika digunakan di jalan raya tentunya dalam kondisi layak jalan. Kir memang dilakukan setiap 6 bulan sekali, ya. Tetapi antara 6 bulan itu ada tanggung jawab pengusaha untuk memelihara kendaraan itu. Dan pemeliharaan kendaraan itu bukan tanggung jawabnya di supir. Supir-supir di Indonesia itu kondisinya dia paling lemah. Paling mudah kalau kecelakaan itu dijadikan tersangka. Tapi apa yang terjadi sekarang itu selalu terjadi kecelakaan yang sama, bahkan di lokasi yang sama. Tidak pernah selesai. Karena akar masalahnya tidak pernah dicari. Selalu begitu. Kita masih ingat dulu kecelakaan di Balikpapan. Sudah jelas itu kirnya bermasalah. Tapi sampai sekarang tidak pernah pengusahanya kena. Ya sudah selesai. Tidak pernah diusut tuntas. Dan ini pun akan terjadi lagi kalau cuma sebatas supir, ya terulang lagi. Kalau misalnya permasalahan pada uji kir, apakah ini mungkin karena anggaran perawatan dari armada sendiri minim hingga mengabaikan keselamatan, tidak uji kir oleh perusahaan? Ya, perusahaan angkutan itu mestinya mereka memiliki sistem manajemen keselamatan. Ya, itu wajib. Dan itu perintah ada di peraturan menteri. Tapi itu sejauh mana pengawasannya, ini yang masih kurang sekali. Seakan-akan pemerintah sekarang juga mengabaikan itu. Ya, di Kementerian Perhubungan itu dulu ada namanya Direktorat Keselamatan Transportasi Darat. Itu yang sebenarnya bisa membantu kalau banyak terjadi kecelakaan yang sejenis seperti ini. Tapi direktoratnya sudah hilang. Oke, Pak Sekarang Joko. pun ya saya nggak tahu siapa nantinya akan bertanggung jawab kalau semuanya timbakan pada supir gitu. Ini kalau dilihat dari yang terjadi di Tol Bawen, kemudian juga di daerah Lampung begitu ya, ini kan agak menurun ya dan lurus begitu. Nah, kalau misalnya tiba-tiba ada remblong gini, mungkin ada nggak antisipasi yang bisa dilakukan sopir saat itu? Ya, sebenarnya kalau memang dalam geometri jalan menurun seperti itu, ya solusinya jalannya harus dibuat datar. Itu ada yang terjadi di Kota Semarang, itu di daerah Kerapia, itu sering terjadi kecelakaan kondisi menurun seperti itu. Namun sekarang setelah dilakukan perbaikan geometrik, dibuat lebih datar, alhamdulillah sudah nggak terjadi lagi. Jadi mungkin salah satu solusinya adalah bagaimana di jalan tersebut, ya yang sering terjadi itu ya turunan itu harus dibuat landai. Itu untuk sisi geometriknya. Agar kalau ada terjadi permasalahan seperti rem ini bisa diantisipasi ya sebelumnya ya, tidak akhirnya memakan korban jiwa maupun luka. Terima kasih untuk pandangannya Pak Joko, Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia.